Output. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan berdiskusi mengenai lembar kerja mahasiswa dengan submateri grup finite dan order group. Jadi anggota kelompoknya yaitu Indah Lutfiah, Puji Masfiroh, Johan, Vinolia Putri Sarira, Peldabit, dan Nur Syarifah Aini. Baiklah, langsung saja yang pertama akan disampaikan oleh Indah Lutfiah. Jelaskan tentang grup finite dan grup infinite dan apa perbedaan keduanya. Jadi jika suatu grup G memiliki sejumlah elemen berhingga, G disebut grup hingga atau grup dengan orde berhingga atau finite. Jika G tidak memiliki jumlah elemen berhingga, G disebut grup tak berhingga atau infinite. Perbedaannya yaitu grup finite merupakan grup yang memiliki elemen terbatas, sedangkan grup infinite merupakan grup yang memiliki elemen tak terbatas. Selanjutnya akan disampaikan oleh Melda. Baiklah, di sini soalnya jelaskan apa ketentuan suatu grup memiliki order group. Nah, jadi syarat grup ada 4, yaitu tertutup, asosiatif, elemen identitas, dan ada inverse-nya. Nah, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka bukan merupakan suatu grup. Ada beberapa sifat yang terkait dalam order dari unsur suatu grup. Sifat-sifat ini meliputi yang pertama itu setiap unsur dari suatu grup yang memiliki order berhingga, maka himpunan G merupakan himpunan berhingga dan membentuk grup yang berhingga. Yang kedua, setiap unsur dari suatu grup yang membentuk G memiliki jumlah unsur N, yang mana unsur yang berpangkat N menjadi unsur identitas, dan sebagainya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Syarifah Aini. Baiklah, pertanyaannya nomor 9. Bentar guys, sorry. Sorry, ini langsung aku lanjut aja kan? Iya. Oke. Baiklah, soalnya nomor 9. Himpunan E dari semua bilangan bulat genap dengan operasi penjumlahan. Penyelesaiannya, pertama, menunjukkan E bersifat tertutup. Jika X elemen Z genap dan Y elemen Z plus, maka, bisa diulang, Kak? Lanjut aja apa? Sarifah. Lanjut ya, ini presentasi, Pak. Gitu Lanjut dah. aja. Iya. Nggak apa-apa, lanjut aja, nggak apa-apa. Aku ulang ya. Soalnya 9. Himpunan dari E dari semua bilangan bulat genap dengan operasi penjumlahan. Penyelesaiannya, pertama, menunjukkan E bersifat tertutup. Jika X elemen Z genap dan Y elemen Z plus, maka X ditambah Y elemen Z plus terbukti bersifat tertutup. Kemudian yang kedua menunjukkan E bersifat asosiatif. Jika X, Y, Z elemen Z genap, maka X bintang
dalam kurung Y bintang Z tutup kurung sama dengan X bintang Y tutup kurung bintang Z. X ditambah Y dalam kurung ditambah Z sama dengan dalam kurung X ditambah Y tutup kurung ditambah Z. Terbukti E bersifat asosiatif. Ketiga, menunjukkan E mempunyai elemen identitas. Ambil X, elemen Z genap, dan E sama dengan 0. Maka X bintang E sama dengan E bintang X sama dengan X. X ditambah E sama dengan E ditambah X disama dengan X. Terbukti E mempunyai elemen identitas yaitu 0. Yang keempat, menunjukkan E mempunyai inverse. Karena sebelumnya E mempunyai elemen identitas, maka memenuhi A bintang B sama dengan B bintang A sama dengan E, di mana B merupakan inverse dari A dan E adalah identitas. Misalnya, A elemen Z genap, maka A ditambah dalam kurung min A, tutup kurung sama dengan A, dalam kurung min A ditambah A sama dengan 0. Di mana A dalam kurung min A, tutup kurung merupakan inverse dari A dan 0 adalah E atau elemen identitas sebelumnya. Terbukti E mempunyai inverse J. Yang kelima, jadi karena 4 syarat terbukti maka E merupakan grup. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Johan. Baik. Terima kasih. Nah, kita beralih ke soal nomor 10 yang dimana himpunan E dari semua bilangan bulat genap dengan operasi perkalian. Nah, di sini kita ingin membuktikan apakah dia punya grup atau tidak. Nah, jadi cara penyelesaiannya itu yang pertama kita melihat, kita ingin menunjukkan apakah si E ini mempunyai sifat tertutup atau tidak. Nah, jadi jika X anggota Z genap atau bilangan bulat genap dan Y anggota bilangan bulat genap, maka X, Y itu juga adalah anggota bilangan genap. Nah, dari pernyataan ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa si E ini terbukti bersifat tertutup. Nah, selanjutnya kita ingin menunjukkan si E ini bersifat asosiatif. Nah, jika X, Y, dan Z itu anggota dari Z genap atau Z plus, maka berlaku X bintang dalam kurung Y bintang Z sama dengan X bintang Y tutup kurung bintang Z. Atau X bintang dalam kurung Y bintang Z sama dengan X bintang Y bintang Z. Nah, karena dari pernyataan ini, kita juga dapat bisa menarik kesimpulan bahwa si E ini bersifat asosiatif. Nah, selanjutnya kita ingin menunjukkan si E apakah mempunyai elemen identitas atau tidak. Karena sebelumnya E mempunyai elemen identitas, menunjukkan E mempunyai elemen identitas atau tidak. Nah, pertama kita ambil nilai X anggota dari Z genap dan E sama dengan 1, maka X bintang E sama dengan E bintang X sama dengan X, di mana E-nya kita ganti 1, X bintang 1 sama dengan 1 bintang X sama dengan X. Nah, dari pernyataan ini, kita bisa dari kesimpulan bahwa E mempunyai elemen identitas, yaitu 1. Selanjutnya, kita ingin menunjukkan apakah si E mempunyai inverse atau tidak. Nah, dari langkah yang kita lakukan sebelumnya, kita sudah menunjukkan bahwa si E ini mempunyai elemen identitas. Maka dari itu, si E ini memenuhi syarat, di mana A bintang B sama dengan B bintang A sama dengan E. Di mana B merupakan inverse dari A dan E, adalah identitas. Maka A adalah anggota dari Z genap. Maka dari itu, A bintang 1 per A sama dengan 1 per A. Bintang A sama dengan 1, di mana 1 per A merupakan inverse dari A. Dan 1 adalah elemen identitas sebelumnya.
Jadi terbukti bahwa si E ini mempunyai inverse. Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi, kita ingin menunjukkan si E ini apakah dia grup atau tidak. Nah, ini terbukti dia grup karena dia yang pertama dia apa tadi yang pertama? Lupa saya. Sifat tertutup. Ya, pertama dia tertutup, kedua dia asosiatif, yang ketiga dia mempunyai elemen identitas, dan yang ketiga dia juga mempunyai inverse. Dari 4 hal tadi kita bisa simpulkan bahwa si ini termasuk dalam grup. Nah, mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk pemateri yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pinolia. Baiklah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu mendefinisikan operasi perkalian pada himpunan S sama dengan dalam kurung E, A, B, C. Dalam setiap kasus, temukan kondisi dalam definisi 3.1 yang gagal untuk memenuhi, dan dengan demikian tunjukkan bahwa S bukan grup. Nah, kita bisa lihat sendiri gambarnya yang tertera pada layar. Nah, maka penyelesaiannya yaitu yang pertama, kita menunjukkan S bersifat tertutup. Jika X elemen dari S dan X elemen dari S, maka X dikali Y elemen dari S. Terbukti S bersifat tertutup terhadap operasi perkalian. Selanjutnya, menunjukkan S bersifat asosiatif. Jika X, Y elemen dari S, tambahkan Z elemen S sehingga X bintang dalam kurung Y bintang Z tidak sama dengan dalam kurung X bintang Y bintang Z. Di bawahnya dalam kurung E bintang A bintang B bintang C tidak sama dengan E bintang dalam kurung A bintang B bintang C. Atau dalam kurung E kali A kali B kali C tidak sama dengan E dikali dalam kurung A kali B kali C. Maka terbukti S tidak asosiatif. Selanjutnya menunjukkan S mempunyai elemen identitas. X bintang E sama dengan E bintang X sama dengan X di mana E adalah identitas. E kali E sama dengan E kali E sama dengan E. A kali E sama dengan E kali E sama dengan A. B kali E sama dengan E kali B sama dengan B. C kali E sama dengan E kali C sama dengan C. Maka terbukti X merupakan elemen identitas yaitu E. Selanjutnya menunjukkan S mempunyai inverse. A bintang B sama dengan B bintang A sama dengan E, di mana B merupakan inverse dari A dan E adalah identitas. E kali seper E sama dengan seper E kali E sama dengan E. A kali seper A sama dengan seper A kali A sama dengan E. B kali seper B sama dengan seper B kali B sama dengan E. C kali seper C sama dengan seper C kali C sama dengan E. Maka terbukti S mempunyai inverse. Jadi, karena ada satu syarat yang tidak terbukti yaitu pada sifat asosiatif, maka S bukan merupakan dari grup. Terima kasih untuk pemateri sebelumnya. Materi terakhir akan saya sampaikan. Jadi di sini nomor 15 sampai 20. Biarkan operasi biner bintang didefinisikan pada Z oleh aturan yang diberikan. Tentukan dalam setiap kasus apakah Z adalah grup terhadap bintang
Dan apakah itu grup abelian? Nyatakan yang mana jika ada kondisi yang gagal untuk dipenuhi. Jadi di sini kami memilih nomor 20. Adapun soalnya yaitu X bintang Y sama dengan X dikurangi Y. Penyelesaiannya yang pertama kita menentukan Z adalah grup pada operasi pengurangan. Sifat yang pertama kita cari yaitu Z bersifat tertutup. Jika X elemen Z dan Y elemen Z, maka X dikurangi Y elemen Z. Terbukti bahwa Z bersifat tertutup. Selanjutnya yang kita cari yaitu Z bersifat asosiatif. Jika X, Y elemen Z, tambahkan Z elemen Z sehingga X bintang dalam kurung Y bintang Z sama dengan dalam kurung X bintang Z sama dengan X dalam kurung, saya ulangi, X bintang dalam kurung Y bintang Z sama dengan X bintang dalam kurung X bintang Y bintang Z. Di sini bintangnya kita ubah menjadi pengurangan sehingga menjadi X dikurangi dalam kurung Y dikurangi Z sama dengan dalam kurung X dikurangi Y dikurangi Z. Terbukti bahwa Z bersifat asosiatif. Selanjutnya menunjukkan bahwa Z mempunyai elemen identitas. X bintang E sama dengan E bintang X sama dengan X. Ambil E sama dengan 0, maka X dikurangi maaf tadi jaringan saya. Baiklah, akan saya lanjutkan. Jadi kita mencari, menunjukkan bahwa Z mempunyai elemen identitas. X bintang E sama dengan E bintang X sama dengan X. Ambil E sama dengan 0, maka X dikurangi 0 tidak sama dengan 0. Dikurangi X tidak sama dengan X. Bahwa tidak terbukti bahwa Z tidak mempunyai elemen identitas. Jadi karena ada satu syarat yang tidak terbukti, maka Z bukan merupakan grup. Selanjutnya, menunjukkan bahwa Z itu merupakan grup abelian. Di sini yang dicari yaitu apakah Z bersifat komutatif. Jadi X bintang Y sama dengan Y bintang X. X dikurangi Y tidak sama dengan Y dikurangi Z. Tidak terbukti bahwa Z bersifat komutatif. Jadi, Z bukan merupakan grup abelian. Dapat disimpulkan bahwa Z bukan grup terhadap bintang dan juga bukan merupakan grup abelian karena tidak mempunyai elemen identitas dan tidak bersifat komutatif. Ada yang masih kurang ke teman-teman? Masih ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah jelas? Kalau dari aku sih jelas saja. Cuman memang kadang-kadang kan cara penyampaian kita ya itu dia. Kayak aku tadi ada kurang-kurangnya cara penyampaian. Nah, mungkin itulah karena kita di sini dilatih kan bagaimana cara menyampaikan materi. Mungkin itu aja yang aku kira kurang dari kita nih. Iya. Iya.
Kayaknya sudah jelas juga. Baru keterbatasan juga kan, kita diskusinya virtual, tidak tatap muka. Nah, artinya Iya, perlu kita nih, sebenarnya kita harus tatap muka. Gimana teman-teman? kalau saya ada aja yang materi belum paham nih. Cuman itulah. Yang mana tuh, Jadi Melda? Ada lagi yang mau menyampaikan kah? Nggak ada, sudah. Sudah kan nih? Kita tutup kah sudah? iya, Mel. Baiklah, sekian diskusi dari kelompok kita. Kita tutup. Selamat siang. Siang. Yang terima kasih tuh. Siang. Terima kasih. Terima kasih kawan-kawan.